anak pungut, anak angkat kan gara-gara itu. Takutnya dibanding kalau ada perempuan kemudian nikah, bapak yang hakikatnya angkat yang mau cerita kalau hakikatnya bapak angkat kan berarti apa? Dinikahkan oleh wali yang hakikatnya tidak wali. Karena yang boleh jadi wali ya bapak kan makanya Quran marah besar ketika ada tabani dengan jadi kata Quran kalau mau anak angkat saja cara kasih sayang ini nggak boleh secara nasab karena efeknya nanti panjang kan. Ketika menikahkan berarti hakikatnya anak tadi dinikahkan oleh orang lain kan. Betul. Yang peduli itu orang peduli. Orang peduli yang tersiksa dengan itu. Karena putih pula mengingatkan bahwa dulu kita sebagai tinggal ikut bikin macam-macam. Makanya kalau ayah benih satu luar biasa, meskipun dari so ngaji mesti tanya, terus dengan bapak kandung karena jaga tadi. Itu coba yang ilhami itu diwari wong Quran wong kita. Wong kita karena yang peduli itu semua itu wong kita. Yang Quran mungkin termaksud ada kebaneka kalau itu kan kebaneka itu sunat keliru ya apa berarti kalau salah wali menanamkan tadi. Terus paling gampang iddah. Kenapa saya contohkan iddah itu karena paling fatal sekali salah itu zina. Iya kan fatal betul kan. Iya bukan. Dan Quran keras sekali disebut ya tarobas. Perempuan harus menahan diri tidak nikah sampai salah satu buruk. Kalau yang masih kayak, kalau yang tidak kayak tadi ada yang sampai apa? Yang ditinggal mati ya ada asyuri. Kan itu ada dua faktor cerai sama faktor ditinggal mati. Lalu pembagian perempuannya banyak. Ada yang masih kayak salah satu guru. Ada yang mengandung berarti melahir. Wah berarti 3 yang nekuni itu siapa? Kalau kita kan hanya nekuni wala ilah ya yang saya ya, seumpamanya wonten nggih priyangun sebon nggih angka sebon pun kirana ngimami tergriku. Dia kekeliruan dalam bacaan. Berarti kita yang sampai apa? Kalau tidak sampai yukhila bilmakna itu harus kita bolehkan. Kecuali misalnya sampai yukhila bilmakna anak amta dibaca an'amtu itu kan sombong banget. Kalau anak itu kan mereka yang sabri nikmat waduh kan sombong banget. Terus keliru sombong. Selagi ini buatan berubah mana? Iya harus kita tuh kenapa-napa. Karena kalau enggak itu malah panjang. Karena tadi sekali kamu nyoal itu, wong tua ini saat liru-liru nih, tetap dia anak, bawa ponaan, bawa mantu yang pinter dan itu tahu salah kamu itu pasti. Boleh ya betul. Itu sabdanya kelewat itu. Contoh gampang tadi ada semangat serbanan kelewat. Atau gini saking senengnya nyon sewu. Kadang wong Quran kan seneng parfuman kan saya, parfuman minyak. Sebetulnya nanti ketika wudhu itu potensi nggak satu tinggi. Karena air yang di sini mutakhir dulu dengan minyak. Itu kalau kamu di soal panjang minyak sih berlebihan. Itu kalau kamu gini kan berarti air ini mutakhir kan? Campur. Tidak mutlak lagi kan tapi panjang kalau sudah panjang kan sudah. Ya tapi aja terus dengan mati berawal sekali malah keliru menah ya biasanya nggak dan lagi pula kan dari awal Nabi ngendikan kan al-mu'min kal bunyanil wa akhirnya itu yang orang fakir sadar bahwa yang pengajaran maksud orang Quran yang orang Quran sadar dan mewakili fakir sudah susah ya oposisi mengakui hebatnya orang lain mengakui manfaat orang lain. Sudah bolak-balik kalau ingin nonton kiro adik yang ngomong seperti ini. Beberapa anak yambu yang khatam soal sini kita omongkan seperti itu. Untuk mewakili Quran itu gak cukup hanya dari segi makhraj, dari segi tajwid. Coba apa artinya orang tadi tajwid benar, misalnya wakafnya benar wala ilam yakhudam. Kemudian dia nggak ngerti ketika ditanya ini dari sebuah dia anak pulau dari natekat tapi mau dipegat yang lanang. Orang-orang itu Quran dong. Banyak kan di Madura itu banyak mulai lahir bahkan mulai kecil harus dijodoh no. Yang rumpopo harus dipegat kan banyak itu anak tokoh itu yang. Jadi makanya Quran bakas wallahi karena memang di beberapa daerah masih ya, saking anaknya tokoh sama tokoh khawatir ke Lyon mulai kecil wis
Gak pegatan, ya orang tahu dukul, ya orang tahu macam-macam. Kan macam-macam. Tapi ini masalahnya kan, apa pancen masalahnya orang didukul, apa masalahnya orang tahu khe. Wong fikih bisa debat, karena kalau perceraian yang tanpa dukul kan famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Itu bunyi ayat iku apa ayat ini? Wong fikih kan yo nelitine ra gampang. Kowe mau belajar maksud wallahi kudu cepet. Ora cepet lahirno siji harokat wallahi lam yahdun. Wah, ora kudu cepet. Ora alif ya kok. Kita kan hanya nekuni itu hanya sekian persen dari yang dibutuhkan Quran. Yang dibutuhkan Quran kan ada monopos, ada yang tidak, ada yang masih. Jadi yang salah satu guru tadi itu kan tidak gampang. Dan sekarang ada yang tekuni itu ahli fikih kan kita tinggal matur umur susah ya umur. Kan jangan ringan beban, bukan? Malah semua fikih soal Fatihah. Ya kan ada soal tadi misalnya itu tadi. Pokoknya nak sering Quran sama yang kayak semua ada bacaan sih. Malah panjangnya nabi wudhu, udah selesai tahu rom. Itu nak orang selesai berarti tahu ya begini. Boy ibu mikir tidak segampang itu. Dan sama ini kita orang Jawa mesti jaga rasa, asal nggak dimulai gitu. Tapi sekali dimulai bar, saya tinggal itu. Iya kan sama-sama tuntas kan. Orang kena donatur, bantah-bantahan di masjid. Ramal urun pegawai. Malah isi tak kan? Dia busy. Ngomong-ngomong. Iya ngomong-ngomong. Kalau ketemu fakir sih roda sering tidak berribet. Misalnya tadi ya kita semaan di Bisare pakai uang kas masjid. Itu kena wakaf, kena semprit kan. Orang ngamal ke masjid pikirannya dipakai keramik atau keran atau sarana boleh disangkok no hafid itu juga bisa panjang bisa didebat. Jadi ya kan perasaannya kan itu apa sah karena niatnya yang ngamal untuk masjid malah bersama hafid. Ya hari keseharian kita ini banyak masalah, tapi lagi-lagi kita menahan itu karena kalau kita nggak dikomentari sekali dikomentari itu umpah-umpah. Jadi Pak secara wakaf ya Pak. Orang ngamal ke masjid itu bayangannya dipakai apa? Ya sarana masjid. Sarana. Yang itu nggak pernah bayangkan nanti ada hafid yang bisa pakai itu. Tahu-tahu masjid karena pengurusnya hafid gawe acara. Ada lagi duit kotak. Jadi kalau nyuruh kita banyak potensi di soal. Ini yang saya Gus, kas masjid nih kaitannya kalau mau itu sakit buatan ganggu acara-acara kadang. Kue takok itu serano benar, perkelakuan mesti liwat. Betanya kalau takut kata mau. Kalau apa lagi? Bisa benar nggak mau orang. Kalau salah panitia nih, jadi di panitia pengumpulan dana. Jadi kata akhirnya jelas akhirnya. Iya katanya harus. Saya di beberapa masjid di sini kalau pamit saya mau pengajian saya bilang kalau bisa ya ada tarian lagi karena bayangannya orang itu. Apalagi nyun sewu kadang untuk mubalak. Bayangkan misalnya ada orang janda miskin. Saya ulang lagi ada janda miskin. Pengen dimanfaat di dalam masjid orang. Ya makanya kan akad itu harus. Tapi tidak takut orang bulan kelakuan. Karena rata-rata pengajian tuh kasusnya seperti itu. Kalau saya mengurus, seorang bisa kalau pengurus takmir orang hafid, senangnya acara di masjid ya semaan, mudarosa kan gitu. Kalau saya jenis kiai yang suka pidato, ya acaranya senangnya pengajian, pidato. Kalau saya jenis kiai yang tukang nasid, ya enggak sholawatan. Nah, artinya gini, kalau pengurus masjid itu kawan-kawan kamu hafid, pasti acaranya juga mudarosa. Dan andalan kamu apa? Ya duit kotak itu. Karena kemungkinan kamu itu dua anak sudah ya mana melarat rakelar kan gitu. Akhirnya andalannya yo kotak itu. Jadi pertanyaan secara fikih orang memberi itu niatnya apa awal-awalnya? Bayangannya kan beberapa masjid, wudhu, pembangunan. Kan nggak pernah yang ngamal terlintas di Gusau Hafid. santunan yatim mana tidak beribad. Jadi gue tak kodok di tim.
Sama. Tapi intinya itu Sama. inti supaya kita arah kecangkeman. Yang kita bisa disoal itu banyak. Nah, mulai lagi yang kita bisa disoal itu banyak sekali. Apalagi ada hafidh-hafidh, mungkin sebagian hafidh itu nyun sewu lagi menstruasi. Gara-gara adaptasi ke teman-teman harus lama-lama di masjid. Kena soal lagi. Karena panjang kalau mungkin arah kecangkeman sih udah menang. Hanya udah menang ini sing ahli fikih. Buka-buka sing teko ora ono sing lagi. Tapi nak sekali kecangkeman, mosok sak lagi ya. Jadi pokoknya penyoalan dimulai kecangkeman dari masalah. Soalnya mandi kaidah kama tadi. Kalau kamu mudah menyalahkan orang lain, pasti Allah menciptakan suasana. Kamu juga disoal. Bahkan sebagian hadis itu Nabi keras sekali. Orang yang mencibir seseorang, maka Allah tidak akan mematikan itu kecuali punya kesalahan yang sampai seperti itu, sampai bukan nahi mungkar ya, memang sampai ayar itu mencibir yang berlebihan ya. Jadi kalau sekedar mengingatkan dengan makna nasihat nggak masuk itu. Jadi maka aku mohon subhanallah, kita senang Quran itu kan niatnya ikhlas dari ridhonya Allah. Kenapa sih terus tahu-tahu menstatuskan seakan-akan kita ini yang paling ahli? Nah, pertanyaannya kan ahli secara apa? Paling banter kan baru secara tajwid. Lah ya paling banter kan makhraj itu. Belum mewakili fikih, mewakili tasawuf, mewakili spirit. Quran itu al-jami', kalimat yang apa? Jami'ah yang semua ilmu ada di Quran. Kamu baru mewakili apa? Kalau pakai status ahli. Udah gitu menyalahkan yang lain atau menstatuskan yang lain tidak. Udah mengkelaim berarti. Ya, apalagi semangat, nah tepak ya, doake orang tepak ya. Tapi jiwa nih tadi, tinggal membelah semangat. Doake kamu tuh membelah. Hasil. Hah? Bisa dicakar dokter. Biasanya kita sampai di tadi. Nah, orang desa kan duit aji. Dan orang belah kan. Orang belah lo nelayan kan. Ratusan bendar. Ya, bendar. Prospek. Masih cakir gitu. Dan orang desa kan duit aji kan. Mana yang ini 100.000 semua akeh. Benar bayar no. Ini gimana sampai jadi kiai mana kita sudah nanti bender. Terus Ya kadang mau nggak iso bayar yang mau di 20.000 nanti di sorong sih iso bayar. Mau mana pesan mana kiai dia orang goblok orang tua tak kabel. Awal akhir 20.000 aja. Orang yang bender 500 kan sungkan ya. Kalau sedih kayak Al-Fatihah. Hatta nalqaka wa anta alhamdulillah rabbil alamin salawatu alaihi wa atimna ya Allah fi qawmi Bismillahirrahmanirrahim.